Bawa ibadah kami, pimpin kami Roh Kudus. Ke dalam tangan kami serahkan setiap apapun yang ingin kami berikan kepada. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Kasih high five dulu kiri kanannya. Katakan Yesus setia, Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap saudara kita puji Dia? Kalau kita puji Dia bergerak, ya? Yes. Ayo Nenek. Glory bagi Tuhan. Tuhan ada di bait kudusnya. Tuhan ada di baitnya yang kudus. Sama-sama katakan Dia ada di Tuhan ada di tangannya di surga. Amin. Yang melihat yang Amin. Orang benar dan orang pasti. Rakyat Tuhan adalah kasih. Ya Tuhan adalah kasih. Sekali lagi katakan Tuhan ada di baitnya yang kudus. Ayo yang tingginya. Tuhan ada di tahtanya di surga. Thank you for your presence. Yang melihat setiap kita umatnya. Amin. Yang memuji orang benar dan orang pasti. Haleluya. Rakyat Tuhan adalah kasih. Ya Tuhan adalah kasih. Amin. Ulang dari pertama. Tuhan ada di baitnya yang kudus. Glory. Tuhan ada di tangannya di surga. Thank you, Lord. Yang melihat setiap kita umatnya. Yang memuji orang benar dan orang pasti. Rakyat Tuhan adalah kasih. Rakyat Tuhan adalah kasih. Kita stop dulu ya. Tuhan mengasihi kita semua. Dia akan mengenal setiap isi hati kita. Biar kita terus memuji Dia, katakan I love you Lord. Dia adalah Raja yang mulia, King of Majesty. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu. Haleluya. Thank you, Jesus. Glory. I love you. You know that. I want to know you so much more than I ever know. Hallelujah. These words are from my heart. These
to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Saying how much you love me. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Hallelujah. This will come from my heart. This will come from where I'm for you. I'm Your majesty, I
yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Katakan punya Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Mari wanita nyanyikan pujian bersama-sama. Ambil lagi sing song. Mari bersama-sama katakan menyanyi. Hanya Kaulah yang disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kita berikan sorak bagi Tuhan kita yang paling mulia. Berikan sorak bagi Tuhan. Layak Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan siang hari ini. Berbicara lewat hamba-Mu. Biar firman itu masuk, bekerja, mengubah, memulihkan, dan menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam satu nama, Yesus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan, Amin.
Amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Duduk kembali. Selamat pagi. Good morning. Apa kabar? How are you all? Oh my goodness, you forget every time. I'm a bule. I need to hear you louder. Apa kabar? How are you all? Thank you. I'm an Australian. I like loud voices. Loud. There we go. So last week, as many of you know, I lost my dear mother-in-law. Minggu lalu, seperti yang kalian semua banyak yang udah tahu, bahwa saya kehilangan mama mertua saya yang saya kasihi. We don't have a funeral date because she's still having an autopsy done with the coroner. Kita belum ada tanggal untuk pemakaman karena kita masih menunggu otopsi dari koroner. On her last day here on earth, we sat with her as she was promoted to glory. Ya, waktu hari-hari terakhirnya kita duduk dengan dia dan dia mengatakan sesuatu tentang kemuliaan. And I carefully reflect on what she said to her 3 sons before she passed away. Dan saya dengan sangat bersungguh-sungguh merefleksikan, merenungkan apa yang dia katakan kepada 3 anak laki-lakinya sebelum dia pergi. And then I saw the angel of the Lord come and take her into glory. Dan saya melihat malaikat Allah itu datang mengambil dia untuk menuju kepada kemuliaan. Now when we know that people are about to be promoted to heaven, Dan kita tahu kalau ada orang yang mau dipromosikan masuk ke surga, it's important that we listen to their last words. sangatlah penting untuk kita memperhatikan, mendengarkan apa yang dia katakan sebelum dia pergi. And so today I want to reflect on some of the Lord Jesus' last words before he went to heaven. Dan hari ini saya akan merenungkan apa sebenarnya kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini. And his words when he gloriously rose again. Dan waktu itu dia berkata-kata sesuatu sebelum dia meninggalkan dalam kemuliaan. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I thank you for your presence. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas hadirat-Mu. Lord, I pray that every word spoken will bring you glory and honor. Tuhan, kami berdoa agar setiap firman yang diucapkan akan memberikan kemuliaan dan kehormatan buat-Mu. And we commit the service to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Dan Christ. kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. So we know that some of the Lord Jesus' last words were, Dan sudah seperti yang kita ketahui, beberapa kata dari yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia meninggal adalah, he said, "It is finished." dia berkata, sudah selesai. And then he said, "Into your hands I commit my spirit." Dan setelah itu dia berkata, kepada tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Now, "it is finished" in the Greek means tetelestai, or paid in full. Kata-kata sudah selesai dalam bahasa Yunani itu artinya tetelestai atau sudah lunas dibayar. We love to see paid in full. Kita tuh sangat senang dengan kata-kata sudah lunas dibayar, kan? It means that he has paid every debt in full. Itu artinya dia sudah membayar semua hutang kita dengan lunas. It means every problem he has already paid in full. Artinya setiap masalah dan problem yang kita hadapi sudah lunas dibayar. And he left us the most perfect spiritual inheritance. Dan dia meninggalkan benar-benar warisan atau peninggalan yang paling sempurna, A debt-free life. yaitu kehidupan tanpa hutang. The spirit of death was defeated. Roh kematian sudah dikalahkan. Victory is ours, and now we just need to enforce it. Kemenangan itu menjadi milik kita, tetapi kita sekarang harus melaksanakannya. And I will talk more about inheritance a little bit later.
saya akan berbicara sedikit mengenai warisan nanti. Now, after Jesus' resurrection, we know that he prayed a certain prayer to his Ya, disciples. kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, kita tahu doa-doa yang dia ucapkan kepada murid-muridnya. He talked greatly about the kingdom of God. Dia itu berkata banyak tentang kerajaan Allah. And if you were here last time I preached, we talked about seek first the kingdom of God. Dan jika Anda mendengarkan khotbah saya yang sebelumnya ini, saya itu berkhotbah tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga. The kingdom of God is a big deal. Kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang besar. See, the kingdom age will usher in the return of the Lord Jesus. Zaman kerajaan Allah itu akan mengantar kembali kepada kedatangan Tuhan Yesus. It ushers in the millennium reign of Christ. Itu akan mengantar kembali kepada milenium kebangkitan Tuhan Yesus. And let me tell you, some of you here will be alive for that. Dan mari saya katakan, beberapa dari saudara itu akan masih hidup waktu itu akan terjadi. But a new mindset will be required for this. Tetapi diperlukan pola pikir yang baru untuk mengerti hal ini. Because our current minds right now can't even begin to comprehend the millennium. Karena kalau pola pikir saya yang sekarang ini, saya tuh nggak ngerti apa itu sebenarnya milenium, apa yang akan terjadi. The old things that we know as now will not fit in with the new. Sesuatu yang lama yang kita sudah tahu sekarang itu tidak akan pas, cocok dengan sesuatu yang akan datang, yaitu yang baru. We need to let go of some stuff now in order to move into the new. Kita itu harus melepaskan beberapa hal yang kita punya sekarang untuk menyambut sesuatu yang baru yang akan datang. You know, when a baby is born, they cut the cord in order that the old doesn't come into the new. Ya, Anda tahu ketika bayi itu dilahirkan, mereka memotong tali pusar atau ari-arinya agar yang lama itu tidak masuk ke yang baru. It's the same with us. When we are born again, we are new creation beings. Sama dengan kita, waktu kita itu dilahirkan kembali, kita adalah ciptaan Tuhan yang baru. You know, we had the honor of seeing 3 of our youth get baptized a couple of weeks ago. Ya, beberapa minggu yang lalu, suatu kehormatan kita menyaksikan 3 dari anak muda kita dibaptis untuk Tuhan Yesus. It was magnificent. Benar-benar luar biasa. You did an excellent job, Pastor Johan. Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, Pendeta Johan. And those with eyes to see will have seen 3 dead bodies in the pool as we walked away, because they are new creation beings. Dalam mata rohani saya melihat 3 mayat rohani yang ada di kolam itu waktu mereka bangkit dari kolam tersebut. Mark chapter 2 verse 22 says, Markus 2 ayat 22 berkata, "And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins and the wine is destroyed, and so are the skins. But new wine is for fresh wineskins." Ya, Markus ini berkata, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jesus kept the best wine till the end of the wedding. Ya. Seperti kita ketahui, Tuhan Yesus itu menyimpan anggur yang paling baik itu pada akhir dari acara pernikahan. He has also kept the best anointing to these end days. Dia juga menyimpan urapan yang terbaik pada akhir zaman ini. But for this anointing that is coming, we need new wineskins in order to hold it, otherwise we will just burst. Tetapi untuk mendapatkan urapan yang baru itu, kita juga perlu kantong kulit anggur yang baru. Kalau tidak, itu akan terkoyakkan. You know, we say, oh, we can change, it's easy. Kadang-kadang kita bilang, oh kita bisa berubah, gampang. Who likes change? Siapa yang suka perubahan? I don't like change. Saya itu nggak suka terang-terangan dengan perubahan. But when the Lord Jesus does it, He does it from the inside out. Tetapi ketika Tuhan Yesus melakukannya,
Dia melakukan dari dalam keluar. You know, seasons come and go, people come and go. Musim itu datang dan berganti. Manusia juga datang dan berganti. But it's part of the renewing process. Tetapi itu adalah proses, bagian dari proses pembaharuan. And if there is no change, stagnation kicks in. Jadi kalau tidak ada perubahan, kestagnasian itu akan terjadi. Now you all know how much I love my indoor plants. Nah, kalian semua sudah tahu bagaimana saya itu sangat mencintai tanaman indoor saya. If you ask my husband, he says they're taking over the house. Kalau Anda itu bertanya kepada suaminya Pastor D, suaminya pasti bilang tanaman itu ada memenuhi seluruh rumah kami. I love my plants so much, I like to make babies from them. Saya sangat mencintai tanaman saya suka membuat bayi-bayi baru, tanaman-tanaman baru dari tanaman saya. So I cut a little bit off and I put it in water. Dan saya potong itu carangnya sedikit dan saya masukkan ke dalam air. And eventually it grows roots. Dan akhirnya tanaman tersebut akan bertumbuh akar. But if I don't change that water every day, Tetapi kalau saya tidak merubah, mengganti airnya setiap it hari, gets green and slimy. dan itu airnya itu akan menjadi hijau dan akan becek ya, becek. And the new roots will not grow in old water. Dan akar baru tidak akan bertumbuh dalam air yang kotor. In the same way, we need to renew our mind daily. Dengan cara yang sama, kita itu harus memperbaharui pikiran kita setiap hari To have the mind of Christ. untuk mendapatkan pikiran seperti Kristus. We need to repent daily. Kita harus bertobat setiap hari. Because otherwise we too get stagnant and yucky. Karena kalau tidak, kita juga bisa jadi stagnan dan kita bisa jadi agak menjijikkan. And because seriously, as Yahweh said to Joshua, we have not been this way before. Jadi seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, kita tidak akan mengalami hal seperti ini seperti sebelumnya. We know in 2 Corinthians 3 verse 18 it says, Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, I'm not going to read it all, but it says where we are being transformed into His image from glory to glory. saya tidak akan membacakan ayat ini, tapi dikatakan bahwa kita akan dirubah menjadi seperti image Allah dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang semakin besar. So change starts from the inside out. Jadi perubahan itu mulai dari dalam keluar. A new mindset, Pola pikir yang baru, a new heart, hati yang baru, a new creation being. dan ciptaan, makhluk ciptaan yang baru. And God is doing a new thing now. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru sekarang. We need to make room for the changes that He wants to do within us and remove anything that is toxic in our lives. Dan kita harus membuat ruang dalam diri kita ini sesuatu yang baru dan melenyapkan segala sesuatu yang tidak baik. Every single one of you has a role to play. We've said this many times. Setiap dari saudara itu mempunyai peran yang saudara sudah disiapkan. Setiap waktu saya selalu mengatakannya. But the promise and the call in your life Tetapi janji dan panggilan dalam hidup saudara will be mocked and delayed until we evict the bad. akan ditunda dan akan diolok-olok sampai Anda itu menyingkirkan semua yang We jelek. need to love the Isaac. Isaac is your destiny, not the Ishmael. Kita harus mengasihi Ishak yang dalam kita dan tidak mengasihi Ismail dalam kita. Isaac is the perfect will for your life. Ishak itu adalah kehendak yang sempurna terhadap hidup saudara. We need to leave the Egypt behind and go into the promised land. Kita harus meninggalkan Mesir dan kita menuju kepada tanah perjanjian. A land of milk and honey. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. And we now, more than ever, need to be the salt and the light. Dan kita lebih dari sebelumnya kita harus menjadi garam dunia.
It's time to stop looking for the next move of God and be the move. Dan ini sudah saatnya kita berhenti mencari kegerakan Allah dan menjadi kegerakan Allah itu sendiri. Because our Old Testament brothers and sisters had visitations, Karena saudari-saudari kita yang di perjanjian lama itu sudah mendapat lawatan Allah. we have permanent indwelling. Dan kita itu mempunyai tempat tinggal yang permanen. We don't have the Holy Spirit come and go. He's always with us. Kita tidak mendapat Roh Kudus yang keluar masuk karena Roh Kudus itu sudah permanently tinggal dalam hati kita. So we need to make the most of every situation. Dan kita harus memanfaatkan semua situasi. So as I told you, we were sitting in ICU with my mother-in-law last week. Ya, saya sudah berkata bahwa minggu lalu saya duduk dengan mertua saya di ICU. There was 3 brothers and all 3 wives. Dan ada 3 anak laki-lakinya dan 3 istrinya masing-masing. Many nurses and doctors. Dan banyak suster-suster dan dokter di situ. And I said to everybody in that room, Dan saya berkata kepada setiap orang yang ada di dalam ruangan itu, and if you've been in ICU, you know there's a lot of people around you listening the whole time. dan kalau kalian itu sudah pernah di ICU, kalian tahu bahwa ada banyak juga orang-orang lain yang mendengarkan di ruangan itu. So very loudly I said, this woman is a woman of God. Dan dengan keras saya bilang, wanita ini adalah wanita pilihan Allah. She loved everybody she met, Dia mengasihi setiap orang yang dia temui. but most of all she loved the Lord Jesus. Tetapi lebih dari itu wanita ini mengasihi Tuhan Yesus. And if you want to see her again, you need to know the God that she loved. Dan kalau Anda ingin bertemu dengan dia kembali, Anda harus mengasihi Allah yang dia kasih. So everybody in that wall said the sinner's prayer with us. Dan waktu itu semua orang yang ada di ruangan itu berdoa tentang doa pengampunan. The doctors and nurses wept as they said the prayer. Para dokter dan para susternya semuanya menangis ketika kami berdoa. And we celebrated as this beautiful woman was promoted into glory. Dan waktu itu kita merayakan waktu wanita ini meninggal. Yes, we are very sad, of course. Ya memang sebenarnya kita sedih tentu saja. But we know we will see her again so soon. Tetapi kita tahu kita akan bertemu dengan dia lagi segera. Make the most of every situation. Manfaatkan setiap kesempatan yang Anda punya. Every situation is an opportunity to share the love of Jesus. Setiap kesempatan itu adalah kesempatan untuk memberitakan kasih tentang Tuhan Yesus. And He is not coming back until the gospel of the kingdom is taken to all the corners of the earth. Dan Tuhan Yesus tidak akan kembali sampai Injil ini diberitakan di seluruh dunia. There's a lot of people right here in Perth that do not know the gospel. Kita tahu bahwa banyak sekali orang di kota Perth ini yang belum mengetahui Injil Tuhan. So it's up to us to take it. Jadi itu adalah tergantung dari kita, apakah kita mau mengambil kesempatan itu. We need to see an increase in unity and cooperation. Kita juga harus dapat melihat kesatuan dalam satu tempat, satu korporasi. Between each other and between ministries. Antara sesama dan juga antara di pelayanan. Ecclesiastes tells us 2 are better than 1, but a cord of 3 cannot be broken. Pengkhotbah berkata 2 lebih baik daripada 1 dan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. So therefore where 2 or more are gathered, Jadi kalau ada 2 atau lebih orang berkumpul, as we unite in purpose and prayer, waktu kita itu bersatu dalam tujuan dan doa, we will see an increase in signs and wonders and miracles. kita akan melihat banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib akan terjadi. And the Lord Jesus said it is by our unity and love for each other Dan Tuhan Yesus berkata itu karena kesatuan dan saling mengasihi, that the world will know that we are His disciples.
disciples. Maka dunia itu akan tahu bahwa kita ini semua adalah murid-murid Tuhan. This is just the beginning. Ini hanyalah permulaan. We are going to see experiences far greater than what the first century church saw. Kita akan mengalami segala sesuatu yang lebih dahsyat daripada gereja mula-mula pada abad pertama. Unity is the key. Kesatuan adalah kuncinya. So as I unite with an Orthodox priest to bury my mum-in-law, Ya, ketika saya bekerja sama bersatu dengan pendeta dari gereja ortodok untuk memakamkan mertua saya, do you know that is unheard of? kalian pernah dengar nggak? Itu sebenarnya nggak pernah terdengar ya. A Macedonian Orthodox priest Orang pendeta ortodok dari Macedonia letting a woman pastor share his pulpit. membiarkan seorang wanita, pendeta wanita, untuk bersama-sama khotbah di satu mimbar. But that is just going to show the unity and love that we have for each other and for God. Tapi itu akan menunjukkan kesatuan, yaitu kesatuan antar sesama dan menunjukkan kasih Allah. Following the Lord now is no longer just an option, it is a necessity. Jadi mengikuti Tuhan itu sekarang itu bukan pilihan lagi, tapi itu adalah kebutuhan dan keperluan. And the Lord is truly sifting his sheep like never before. Dan Tuhan benar-benar menggerakkan domba-dombanya lebih dari sebelumnya. Are we his sheep or are we goats? Apakah kita ini domba Tuhan atau apakah kita ini kambing? A sheep knows his shepherd's voice, Domba itu mengenal suara gembalanya and we follow only after him. dan kita hanya mengikuti dia saja. The natural, cultural, religious fault lines will become increasingly stable in the years to come. Ya, batas-batas struktural dari negara, dari perekonomian, dari agama, semuanya akan bergoncang pada masa berikutnya. We're going to see massive tremors and a shaking throughout the whole earth. Kita akan melihat getaran goncangan yang kuat di seluruh dunia ini. But those who have built their lives upon the rock, Tetapi barang siapa yang membangun hidupnya di atas batu karang yang teguh, will pull many from the quicksand that is this world and place them also upon the rock. akan mengangkat orang-orang banyak yang sudah hampir tenggelam dalam lumpur dunia ini untuk naik kembali. All it takes is for you to step out and take a chance. Yang dibutuhkan hanyalah Anda itu bisa keluar dan mengambil kesempatan tersebut. All it needs is for you to put your hand up and say, "Here I am, Lord, use me." Yang Anda hanya bisa lakukan adalah angkat tangan saudara dan berkata, "Ini aku Tuhan, pakailah aku." Your age doesn't matter. Umur saudara tidak ada artinya. Your gender doesn't matter. Jenis kelamin saudara tidak ada. Your tidak berarti. financial status doesn't matter. Status keuangan saudara tidak ada artinya. Your education doesn't matter. Pendidikan saudara juga tidak berarti apa. Just your passion. Hanya kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan. Ya. Just your passion matters. Hanya kerinduan dan kesemangat Anda yang. The Red Sea didn't part until Moses put his foot forward. Laut Merah itu tidak terbelah sampai Musa itu menginjakkan kakinya di laut tersebut. The river didn't stop until Joshua put his foot forward. Alur sungai itu tidak akan berhenti sampai waktu Yosua menapakkan kakinya pada sungai tersebut. And the scepter was not extended until Queen Esther stepped forward. Dan tongkat itu tidak akan diulurkan kepada Esther tanpa Esther mengambil langkah pertamanya. And she saved the whole nation. Dan Esther menyelamatkan seluruh bangsanya. What could you do? Apa yang Anda bisa lakukan? The Lord Jesus, when just before he was arrested and put to death, he prayed with his disciples. Tuhan Yesus waktu sebelum dihukum mati, dia berdoa dengan para muridnya. He prayed John 17, verse 6 and 7. Dia berdoa Yohanes 17 ayat 6 dan 7. He said, "I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you."
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. We see that you and I are Jesus' inheritance. Ya, kita tahu bahwa Anda dan saya itu adalah warisan atau peninggalan Tuhan Yesus. And then in return, Jesus left us the most incredible inheritance. Dan sebagai kembalinya, Tuhan Yesus itu memberikan kita peninggalan warisan yang sangat luar biasa. He left us the Holy Spirit and the promise that He would never leave us nor forsake us. Dia meninggalkan kepada kita, mewariskan kepada kita Roh Kudus dan janji bahwa Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. What inheritance are we leaving